Didihkan secukupnya air, masukkan 500 gram daging sapi. Kalau mau lebih cepat empuk, daging sapinya bisa dipotong-potong tipis-tipis terlebih dahulu. Kita rebus dengan api menyala besar, kemudian rebus dengan panci tertutup rapat. Kita rebus dengan metode 5-30-7-30. Yang pertama, kita rebus selama 5 menit dengan api menyala besar, panci tertutup rapat. Kemudian setelah 5 menit kita matikan api, panci tertutup rapat, kita diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu 30 menit pertama pendiaman dari daging sapi yang sudah kita rebus selama 5 menit pertama ya, kita potong-potong dulu 500 gram kentang. Kali ini saya potong kotak-kotak tipis-tipis, nanti akan saya goreng sampai kering nanti untuk topping dari soto daging sapinya. Dan ini kentang sudah saya potong semua, kemudian kentang akan kita goreng. Yang pertama kita panaskan dulu secukupnya minyak, kemudian kita goreng kentang seperti biasa sampai matang ya. Saya goreng sampai sedikit golden brown ya, atau kuning keemasan. Setelah kita diamkan selama 30 menit dengan keadaan panci tertutup, kita rebus kembali selama 7 menit dengan api besar dan panci tetap tertutup rapat. Kemudian setelah 7 menit kita matikan api dan keadaan panci tetap kita tutup rapat, kemudian kita diamkan selama 30 menit yang kedua. Untuk membuat soto Jawa, kali ini saya bikin soto Jawa ya teman-teman. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 6 siung bawang putih, kemudian secukupnya bawang merah. Untuk bawang merahnya takarannya adalah 2 kalinya bawang putih atau lebih sedikit ya teman-teman. Kemudian ada 4 butir kemiri, bisa teman-teman sangrai dulu. Ada secukupnya lengkuas, secukupnya jahe ya, sedikit jahe. Kemudian secukupnya kunyit, bisa teman-teman bakar dulu. Ada 1 batang serai, kemudian ada 3 lembar daun salam dan 4 lembar daun jeruk, nanti akan kita tumbuk ya teman-teman. Kemudian untuk bumbu yang lainnya saya ada cabai jawa, ini sekitar 1 siung cabai jawa ya. Ini 1 siung terbagi menjadi 3 bagian, kemudian ada 3 butir cengkeh, ada 3 butir kapulaga, nanti akan kita tumbuk semua ya. Kemudian ada 1 sendok teh jintan dan secukupnya kayu manis. Kemudian bumbu yang lainnya di sini saya ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Ini lada bubuknya 1 sendok teh, yang lainnya ketimbun garam ya teman-teman. Kemudian 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk dan setengah sendok teh micin. Pertama kita akan haluskan cengkeh, kapulaga, cabai jawa dan juga jintan. Semua kita tumbuk halus. Selanjutnya kita tambahkan dengan kemiri dan bawang merah dan semua bumbunya ya. Ini saya masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita masukkan bawang putih, jahe dan juga kunyit. Kita haluskan. Dan hampir saya lupa adalah tambahkan dengan 1/4 butir pala, 1/4 atau 1/5 juga boleh. Kita haluskan. Kemudian tambahkan dengan semua bumbu-bubuknya. Tadi ada 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan setengah sendok teh micin. Kemudian tambahkan 4 lembar daun jeruk. Lalu kita geprek lengkuas dan juga serai. Dan ini bumbunya sudah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya setelah kita diamkan 30 menit yang kedua dalam keadaan api mati, kemudian daging sapi kita tunggu dingin, baru kemudian kita potong-potong tipis-tipis seperti ini. Ini opsional, bisa teman-teman potong-potong tipis dari sebelum kita rebus pertama kali, itu akan lebih empuk ya hasilnya. Kemudian bisa juga teman-teman potong seperti ini ketika kita mau masak dengan kuahnya, dan bisa juga teman-teman potong nanti ketika hendak disajikan sesuai dengan selera teman-teman ya. Sekalipun nanti daging sapinya kita potong belakangan atau kita potong ketika mau direbus dengan kuah seperti ini, tapi tenang saja daging sapinya tetap empuk ya teman-teman. Kita potong daging sapinya sampai semuanya selesai.
Selanjutnya kita didihkan 2 liter air. Setelah air mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan semua daging sapi yang tadi sudah kita potong. Lalu panci kita tutup rapat, kita rebus dengan api besar, kita rebus selama kurang lebih 8-10 menit ya, supaya lebih empuk dan juga aromanya kaldu lebih keluar ya. Kemudian kita tumis bumbu. Kita tumis dengan api sedang atau api kecil sampai bumbu matang sempurna. Kemudian setelah bumbu matang seperti ini, kita masukkan air sebanyak setengah liter atau 500 ml. Lalu kita didihkan. Jangan lupa kita tambahkan dengan daun salam. Daun salamnya bisa dimasukkan setelah kita kasih air atau bisa digoreng dengan bumbu tadi. Setelah air bumbu mendidih, kemudian kompor kita matikan dan kita tuang di kuah kaldu tadi ya. Di kuah daging sapinya tadi kita tuang semuanya. Kemudian kita tambahkan dengan 3 sendok teh gula pasir. Ini masih kita masak ya, jangan dimatikan dulu apinya. Kemudian sambil kuah kita masak, di sini kita akan memotong 5 tangkai daun seledri ukuran kecil dan 2 tangkai daun bawang. Nanti akan kita masukkan sebagai taburan sebelum kuah kita angkat ya. Dan di sini saya akan bikin sambal kecap. Di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih ukuran kecil dan 5 siung bawang merah ukuran besar ya, lebih besar daripada bawang putihnya, dan sekitar 8 buah cabai rawit. Ini akan kita potong-potong dulu. Supaya rasanya lebih mantap, saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir ya teman-teman. Tapi mohon maaf penambahannya tidak ke video ya. Setelah kuah sotonya matang, kita masukkan dulu daun bawang dan daun seledri yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian api bisa kita matikan. Jadi total perebusan kuah sotonya ini kurang lebih sekitar 18-20 menit ya, atau bisa menyesuaikan dengan teman-teman ya. Kemudian sekarang kita akan bikin sambal kecapnya. Di sini kita goreng bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawitnya. Kita goreng sampai berwarna coklat keemasan ya, kuning keemasan seperti ini. Kemudian kita angkat. Sebelum kita haluskan sambalnya, kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kemudian kita ulek, kita haluskan sampai halus sambalnya. Kemudian kita tambahkan dengan 60 ml kecap. Saya memakai kecap sedap yang harganya 500-an. Satu bungkusnya 20 ml, saya pakai 3 bungkus. Kita tuang semuanya di cobek. Selanjutnya kita ratakan dengan sambal yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit micin ya. Rasa sambalnya sudah mantap, sudah pas ya teman-teman. Kemudian sambal bisa kita pindahkan ke dalam wadah. Untuk bahan pelengkap yang lain, di sini saya menggunakan tauge. Saya didihkan air, kemudian saya masukkan tauge. Cukup kita aduk-aduk sebentar ya, nggak ada setengah menit ya. Kemudian langsung kita angkat. Dan saya menggunakan bihun. Kita rebus sampai empuk ya. Teman-teman juga bisa menambahkan wortel kalau teman-teman mau. Untuk kubisnya kita cuci bersih, kemudian kita potong-potong lembut gini aja ya.
Dan sekarang waktunya plating. Kalau mau lebih segar bisa ditambahkan dengan potongan jeruk nipis. Jangan lupa kita taburkan dengan kentang goreng. Dan yang terakhir jangan lupa kita tambahkan dengan sambal kecapnya. Ini tidak perlu kita kasih kecap lagi ya. Masya Allah, ini soto sapinya aromanya sangat sedap dan segar ya teman-teman. Aromanya sangat menggugah selera. Oke, selamat makan ya. Bismillah. Kita cobain dulu ya. Bismillah. Masya Allah, rasanya segar, gurih, nikmat sekali ya teman-teman. Untuk rempahnya berasa banget. Pokoknya soto Jawa ini cocok banget buat teman-teman sajikan bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman silahkan cobain resep soto Jawa ini di rumah. Dan untuk dagingnya dijamin empuk ya teman-teman. Terima kasih telah mampir di channel Berdikari Sami. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan silahkan share resep video soto Jawa ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.